Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Gus Pratiwi. Saya pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pokok bahasan terkait dengan hakikat bangsa, negara, dan negara hukum. Seperti yang kita ketahui, kalau kita bicara pendidikan kewarganegaraan, maka output yang dihasilkan dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk mahasiswa untuk memiliki jiwa kebangsaan, kenegaraan, dan memiliki rasa cinta tanah air. Untuk itu, sebagai salah satu pokok bahasan dalam pendidikan kewarganegaraan, yakni mahasiswa akan diberikan pemahaman terkait dengan hakikat bangsa, negara, dan negara hukum. Dari capaian pembelajaran terkait dengan bab yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah agar mahasiswa mampu memahami hakikat bangsa, negara, dan negara hukum, dan nantinya diharapkan mahasiswa dapat mengimplementasikan peran serta dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Baik, kita akan mulai terkait dengan pokok bahasan yang pertama, yakni terkait dengan hakikat bangsa itu apa. Kita mulai dari definisi dari bangsa itu terlebih dahulu. Kalau kita bicara hakikat bangsa itu sendiri, itu bisa dikaitkan dengan sebuah komunitas etnik di mana komunitas tersebut memiliki beberapa persamaan tertentu yang di dalamnya itu tumbuh dan kemudian berkembang dalam sebuah komunitas masyarakat itu. Nah, persamaan-persamaan yang kemudian itu bisa memunculkan sebuah karakter dalam sebuah komunitas masyarakat bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, mitos leluhur yang sama, kemudian kenangan yang sama di antara komunitas masyarakat tersebut, kemudian satu atau beberapa budaya yang sama, dan juga solidaritas yang sama. Jika kita bicara kaitannya dengan pengertian bangsa, maka akan beberapa pengertian yang berasal dari beberapa ahli. Di antaranya adalah Hans Kohn dari Jerman, kemudian ada F. Rezel, kemudian ada Otto Bauer. Kita mengutip pendapat dari Hans Kohn yang mengatakan bahwa bangsa itu merupakan sebuah hasil karya atau tenaga hidup manusia yang pada umumnya bangsa ini memiliki faktor-faktor objektif tertentu yang membedakan antara bangsa satu dengan bangsa yang lain. Nah, beberapa faktor-faktor yang membedakan ini diantaranya adalah keturunan, wilayah, kemudian adat istiadat, budaya, politik, dan lain sebagainya. Nah, mengutip pendapat yang kedua, yakni dari F. Rezel, bangsa diartikan sebagai sebuah komunitas masyarakat yang terbentuk karena adanya hasrat tertentu. Nah, hasrat ini bisa dikatakan sebagai adanya keinginan yang sama, yang mungkin timbul karena adanya rasa kesatuan di antara komunitas tersebut. Nah, pendapat yang ketiga, kita mengutip pendapatnya Otto Bauer yang mengatakan bahwa bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter. Nah, karakter inilah tumbuh karena adanya persamaan, senasib, dan sepenanggungan. Nah, jika kita mengutip pendapat dari Frederick Hertz dalam bukunya Nationality in History and Politics, beliau mengemukakan bahwa ada 4 unsur yang berpengaruh dalam terbentuknya bangsa. Pertama, adanya keinginan untuk kesatuan nasional yang terdiri dari kesatuan sosial, politik, ekonomi, budaya, komunikasi, dan solidaritas. Dan yang kedua adalah adanya keinginan untuk mencapai sebuah kesatuan nasional di antara komunitas masyarakat tersebut. Dan yang ketiga, yakni adanya keinginan akan kemandirian, keunggulan, dan juga individualitas dan keaslian atau kekhasan dari sebuah komunitas masyarakat tersebut. Nah, ada yang keempat, faktor yang keempat adalah keinginan untuk menonjol atau unggul di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestis. Nah, begitulah kalau kita bicara hakikat bangsa, maka dalam hal ini tentu ada beberapa unsur yang dapat kita simpulkan dari beberapa pengertian, yakni adanya komunitas masyarakat. Kemudian dia tinggal di wilayah tertentu dan memiliki beberapa persamaan tertentu. Lalu kalau kita bicara pengertian atau hakikat negara, ini hampir mirip seperti dengan hakikat bangsa. Mengapa? Karena dalam hakikat negara, unsur-unsur dalam negara pun juga terdiri atas rakyat dan juga wilayah.
Tetapi pertanyaannya adalah, adakah perbedaan antara hakikat bangsa dan juga negara? Nah, kalau kita bicara hakikat negara, pada awalnya istilah negara itu berasal dari kepustakaan bahasa Latin, yakni status maupun statum. Dan kemudian kalau kita kenal istilah negara dalam peristilahan bahasa lain, kita mengenal dengan istilah stat, kemudian kita mengenal istilah state dari bahasa Inggris, dan juga mungkin istilah etat dari bahasa Perancis. Nah, berkataan dari asal mula istilah state tadi itu yang berasal dari bahasa Latin status atau statum, itu diartikan sebagai sesuatu yang tegak maupun memiliki sesuatu sifat yang tetap. Sehingga kalau kita bicara definisi atau hakikat dari negara, setidaknya ada unsur-unsur yang sifatnya tegak dan tetap. Nah, seperti halnya rakyat ataupun wilayah dan juga pemerintah. Mengapa? Karena kalau kita bicara salah satu unsur dari terbentuknya negara itu goyah, misalnya pemerintah, maka eksistensi dari negara pun itu akan terpengaruh. Begitupun juga kalau kita bicara wilayah. Nah, kalau kita bicara wilayah dari Sabang sampai Merauke menjadi bagian dari wilayah NKRI, maka ya itu menjadi satu kesatuan yang tetap dan tegak. Tidak boleh bisa dikatakan terlepas ataupun tidak menjadi bagian dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, lantas kalau kita mengacu pada istilah terminologi, hakikat negara atau state tadi itu dapat diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Sehingga kita merujuk pada doktrin yang dikemukakan oleh MacIver dalam terminologi negara tadi itu, ada 3 unsur yang setidaknya bersifat konstitutif untuk membentuk sebuah negara. Pertama adalah unsur rakyat, kedua adalah unsur wilayah, dan yang ketiga itu adalah unsur pemerintah yang berdaulat. Nah, ada satu lagi unsur yang menjadi tambahan yang sering kita kenal, yakni pengakuan dari negara lain. Beberapa sarjana mengatakan bahwa unsur yang keempat ini adalah unsur yang juga penting dalam terbentuknya negara. Mengapa? Karena pada waktu negara itu terbentuk, maka secara de facto maupun de jure itu juga memerlukan pengakuan dari negara lain. Apa urgensinya? Karena dalam hal ini negara perlu untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara-negara tersebut, sehingga pengakuan dari negara lain ini menjadi syarat tambahan dalam sebuah negara terbentuk. Kemudian kalau kita bicara sejarah terbentuknya negara, kita mengutip pendapatnya dari John Locke dan J.J. Rousseau bahwa negara itu terbentuk dari sebuah komunitas masyarakat, di mana komunitas itu kemudian mengadakan sebuah perjanjian di antara individu-individu yang satu dengan individu yang lain, atau komunitas masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain yang sepakat untuk membentuk sebuah negara, di mana kemudian negara ini akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang ada dalam komunitas tersebut. Selain itu, fungsi negara dalam hal ini bertujuan untuk memenuhi tujuan-tujuan dari komunitas-komunitas masyarakat tersebut. Nah, oleh karenanya kalau kita bicara dalam konteks ketatanegaraan, maka negara dalam hal ini itu merupakan sebuah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai alat ataupun agensi untuk mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam wilayah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat, dengan berdasarkan atas sistem hukum yang diselenggarakan dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. Dapat disimpulkan dari definisi terkait dengan negara tadi, bahwa dalam hal ini negara itu diidentikan sebagai sebuah organisasi tertinggi, di mana kemudian organisasi tertinggi itu memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama dalam sebuah komunitas masyarakat tersebut. Dan seperti kita ketahui bahwa dalam penyelenggaraan negara tersebut tentu harus berdasarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam negara tersebut.
Nah, oleh karenanya jika kita mengacu pada topik pembahasan pada kesempatan kali ini bahwa hakikat bangsa dan hakikat negara itu berkorelasi dengan negara hukum. Mengapa? Karena dalam negara hukum nanti negara dalam penyelenggaraan kekuasaan akan berdasarkan pada aturan atau hukum yang berlaku. Tentu ini tidak lepas dari sejarah negara hukum sendiri yang lahir untuk membendung kekuasaan dari penguasa atau membendung kekuasaan dari negara. Ini menjadi penting, mengapa? Karena kalau kita lihat dari sejarahnya, menurut John Locke dan Rousseau tadi itu, negara terbentuk atas dasar perjanjian masyarakat, sehingga bisa dikatakan ada peran serta masyarakat dalam pembentukan negara. Sehingga manakala organisasi tertinggi atau negara atau pemerintah ini mengakomodir dan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan bernegara, maka jangan sampai organisasi tertinggi maupun pemerintah ini melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar hak asasi manusia dari komunitas masyarakat tersebut. Oleh karenanya, dengan adanya negara hukum, negara harus berpijak pada aturan-aturan yang dibuat secara sah, baik oleh pemerintah dalam hal ini atau badan yang berwenang, guna penyelenggaraan negara yang sesuai dengan koridor-koridor hukum dan melindungi hak-hak dari masyarakat atau hak-hak dari rakyat. Nah, hal ini tidak terlepas manakala kita bicara penyelenggaraan negara, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dari organisasi tertinggi cukup memiliki kekuasaan yang luar biasa besar untuk mengendalikan persoalan-persoalan masyarakat, sehingga agar kewenangan pemerintah maupun kekuasaan pemerintah ini tidak disalahgunakan, maka diperlukan hukum dalam pengaturan penyelenggaraan negara tersebut. Baik, setidaknya kita memiliki 3 unsur pemerintahan yang berdasarkan atas negara hukum. Pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, dan yang kedua, dilaksanakan menurut ketentuan umum, bukan dibuat oleh kekuasaan yang sewenang-wenang, dan yang ketiga, pemerintah yang berdasarkan atas konstitusi, di mana pemerintahan ini tentu harus didasarkan atas kehendak rakyat dalam penyelenggaraan negara. Nah, jika kita melihat beberapa konsep negara hukum yang kita kenal dalam doktrin ilmu negara, maka kita mengenal beberapa konsep, diantaranya adalah negara hukum Rechtsstaat, yang kedua adalah negara hukum rule of law, yang ketiga adalah negara hukum demokrasi Islam, dan yang keempat adalah negara hukum sosialis legality, di mana masing-masing negara hukum ini memiliki beberapa karakteristik di dalam penyelenggaraan negara. Rechtsstaat dengan karakteristik positivisme karena dia berkiblat pada Eropa kontinental, kemudian rule of law yang karakteristiknya itu judicial karena berkiblat pada Anglo-Saxon dan lain sebagainya. Nah, jika kita mengacu pada Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang ini kemudian ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar, maka secara jelas dalam penyelenggaraan negara, berbangsa dan bermasyarakat itu pun juga harus disesuaikan dengan didasarkan pada aturan hukum yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia. Nah, hal ini berimplikasi pada setiap tindakan pemerintah, setiap tindakan warga masyarakat harus berdasarkan atas hukum. Nah, hal ini juga memiliki tujuan agar penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum dan sesuai dengan cita-cita yang diharapkan oleh negara Indonesia. Yang seperti kita ketahui, ini termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga jika kita bicara konteks negara hukum di Indonesia, maka cakupan dan implikasinya pun menjadi sangat banyak. Di antaranya adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan berbangsa dan bernegara itu berlandaskan atas hukum. Nah, di antaranya terdapat 2 unsur negara hukum yang harus menjadi acuan dalam kehidupan negara hukum di Indonesia. Di antaranya adalah adanya hubungan yang memerintah dan yang diperintah harus berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dan yang kedua adalah norma objektif yang dibuat atau hukum yang dibuat ini
harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bersifat material. Ini dapat diartikan bahwa hukum yang dibuat tidak hanya sebatas tekstual yang dibuat oleh badan yang berwenang atau pemerintah, tetapi juga memberikan kemanfaatan material bagi kesejahteraan maupun keadilan bagi masyarakat. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Akan kita sambung dalam materi selanjutnya di dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.